Aksi pencuri 4 buah handphone dan uang jutaan rupiah di sebuah konter handphone di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Sementara di Jakarta, komplotan spesialis pencurian handphone dengan modus meminta sumbangan terjadi di sebuah tempat usaha kedai minuman juga terekam CCTV. Aksi pemuda membobol konter handphone di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Di dalam konter, pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggondol 4 unit handphone dan uang jutaan rupiah. Ironisnya, pelaku nekat beraksi di siang bolong saat konter ditinggal pemiliknya istirahat makan siang, masuk lewat pintu belakang dengan merusak engsel pintu. Akibat pencurian ini, pemilik konter mengaku merugi belasan juta rupiah. Ini tertutup. oh, jadi masuk dari mana dia? Dari belakang. Dirusaknya? Dirusaknya. Apa dirusaknya? Dirusaknya pintu belakang dengan engselnya di kayak macam didobraknya. Jadi yang diambil apa aja ini? Ada 4 unit HP dan uang sebesar 3 juta. Udah dilapor ke polisi? Sudah. Selang sehari kemudian, aksi pelaku yang sama terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah laptop di tempat usaha laundry. Modus pelaku juga serupa, memanfaatkan tempat usaha laundry yang ditinggal pemiliknya istirahat makan siang. Di Jakarta, komplotan spesialis pencurian handphone dengan modus meminta sumbangan terjadi di sebuah tempat usaha kedai minuman di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, terekam CCTV. Pelaku yang melakukan aksinya selalu berdua, berhasil dibekuk oleh tim Satreskrim Polsek Penjaringan di kawasan Jakarta Barat setelah video CCTV-nya viral di media sosial. Pelaku datang untuk meminta sumbangan ke karyawan dari kedai kopi tersebut. Dengan modus tersebut, karyawan selanjutnya meninggalkan tempat untuk meminta izin atasan untuk memberikan sumbangan. Nah, saat kelengahan tersebut, pelaku akhirnya mengambil HP yang berada di belakang meja korban. Selanjutnya pelaku meninggalkan tempat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun lebih. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemator mendadak viral usai membuang bayi di depan sebuah ruko di Deli Serdang, Sumatera Utara. Beruntung bayi yang baru dilahirkan bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Rekaman CCTV di depan toko ponsel di Jalan Jamin Ginting, Deli Serdang, Sumatera Utara memperlihatkan saat seorang pemotor membuang bayi. Memanfaatkan situasi ruko yang tutup dan sedang turun hujan, pelaku dengan cepat meletakkan bayi di ujung pintu ruko dan segera pergi. Bayi perempuan ini diduga baru dilahirkan dengan tali pusar yang belum dipotong. Pemilik ruko baru mengetahui saat warga mengetok pintu dan memberitahu ada bayi di depan ruko miliknya. Itu aku di dalam, di situ ada orang teriak di depan. Tidak, aku buka pintu, ternyata ada bayi di depan. Orang yang berteduh di sini. Di situ tutup, hari Minggu kita tutup. Ada yang pakai vario datang dia ke sini bawa plastik merah, taruh di bawah. Letakkannya ditinggalkannya pas hujan. Bayi yang masih hidup ini kemudian dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Pancur Batu untuk mendapatkan perawatan. Penemuan bayi perempuan di teras rumah juga menggegerkan warga Jalan Bekoetin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi hidup hanya beralas kain dan masih berlumuran darah serta tali pusarnya yang masih menempel. Awalnya, penghuni rumah yang mendengar suara tangisan bayi sekitar pukul 3 pagi takut keluar rumah karena mengira modus kejahatan. Setelah menunggu hingga matahari terbit, penghuni rumah pun terkejut mendapati ada bayi di depan teras rumahnya. Pokoknya dengar jam 3 subuh. Nah, tapi kami takut buka karena takut modus, ada takut pencurian atau apa kan, Mas. Nah, terus kami nunggu sampai matahari udah terbit baru kami keluar buat ngelihat bayi. Ternyata emang bayi. Dibantu bidan setempat, bayi perempuan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk mendapatkan perawatan. Kasus penemuan bayi ini masih ditangani petugas Polresta Palangkaraya. Tim Liputan iNews melaporkan.